Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya aktivis 98 mulai digoncang. Mulai berbicara ke depan publik. Mulai melakukan penilaian kepada rekannya yang sama-sama berjuang dulu, ya. 1997 dan 1998 itu peristiwa yang susah kita lupakan. Ada banyak aktivis yang diculik, ada ratusan orang yang kemudian meninggal di sana. Dan memang harus ada pelaku. Lalu pertanyaannya siapa pelakunya, kan gitu ya. Dan kita tahu sama-sama persepsi publik sampai detik ini itu masih menganggap bahwa itu mesti menjadi tanggung jawab Jenderal Kopassus pada saat itu. Itu dipimpin oleh Prabowo Subianto yang tertuduh sebagai dalang, sebagai aktor penculikan aktivis dan pembunuhan banyak orang. Ini cerita sejarah sebetulnya. Cuma ya jas merah, jangan lupakan sejarah. Maka cerita ini terus diulang setiap beliau manggung ya di Pilpres ya. Kenapa? Karena jangan sampai peristiwa itu terulang lagi. Ini mewaspadakan, ya, mewanti-wanti. Ini pelanggaran HAM berat, satu kali lagi. Dan ini dicatat dan diingat di benak publik. Mungkin Gen Z itu tidak merasakan pedihnya, perihnya, apalagi yang tidak membuka catatan sejarah peristiwa itu. Dan mungkin banyak orang yang apa sih maksudnya, bagaimana. Coba searching peristiwa 97-98. Coba Anda cek siapa aktor di belakangnya. Bahkan kan kita tahu sama-sama Mawar itu udah diadili, udah dihukum. Artinya memang mereka pelakunya. Dan di situ ada pimpinannya, adalah Prabowo Subianto. Menarik, aktivis 98 ini mengucapkan kenapa Pak Prabowo tidak mengungkapkan minta maaf aja terhadap peristiwa itu. Karena mau bagaimanapun, beliau paling yang harus bertanggung jawab, meskipun beliau tidak terlibat, karena pimpinannya pada saat itu. Mengucapkan permohonan maaf ke depan publik atas peristiwa kelam sejarah itu, ya, dan berjanji tidak akan terulangi lagi kalau beliau menjadi presiden. Apa susahnya minta maaf? Kalaupun salah, kalaupun tidak benar cerita itu, maka minta maaf menjadi baik. Dianjurkan oleh agama manapun, apalagi kalau Islam. Salah harus minta maaf, benar pun ketika persepsi publik sudah mengerucut ke sana, mesti minta maaf agar selesai, agar tidak menjadi polemik publik, agar tidak menghantui pikiran publik bahwa peristiwa itu berpotensi terulang lagi di masa depan. Gitu loh. Begitu ya, coba kita cek sama-sama. Aktivis 98 berbicara sudah. Pak Beni kan mantan aktivis 98 ya. Tanggapannya ketika Budiman Sujatmiko. Nah itu kan lelucon inilah ya, menuju Pilpres 2024 gitu ya. Dan ini lelucon mati ketawa ala Budiman Sujatmiko gitu ya. Nah memang agak menyakitkan langkah yang dilakukan oleh Budiman, karena pertemuan itu kan pertemuan dua sosok dengan sisi masa lalu yang berbeda. Budiman mewakili sosok aktivis, mahasiswa, tokoh gerakan yang memimpin perlawanan terhadap Orde Baru, rejim yang dianggap korup, bertangan besi, totalitarian, otoriter, dan bahkan membunuh demokrasi selama 32 tahun. Prabowo adalah tokoh militer yang menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru yang dilawan oleh aktivis 98 saat itu. Dan bahkan Prabowo memiliki sisi yang tidak lepas dari tuduhan pelaku kejahatan HAM, tuduhan ya, kemudian juga tuduhan penculik aktivis. Kalau saya beda, ya, kenapa langkah Budiman itu menyakitkan? Sampai hari ini 13 kuburan aktivis
yang saat itu diculik, dibunuh, ya jenazahnya tidak pernah kembali ke keluarganya, jenazahnya nggak pernah diketemukan, nggak pernah disampaikan di mana, sampai hanya keluarga kehilangan jejak. Kalau saya yang lakukan Budiman adalah datangi Prabowo, minta Prabowo untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas tuduhan-tuduhan yang melekat pada dirinya di masa lalunya. Kalau persoalan untuk memaafkan, wajib hukumnya, saya setuju. Kita tidak boleh merawat dendam sejarah. Karena kalau kita merawat dendam sejarah, ini masalah tidak akan selesai dan kita terpecah belah. Ya. Memaafkan harus, tapi melupakan nggak boleh. Kenapa? Kalau kita mampu memaafkan Prabowo, setelah Prabowo minta maaf, tentu tadi, setelah Prabowo minta maaf, maka tentu mudah-mudahan peristiwa-peristiwa masa lalu, kejahatan, HAM, ketika tidak terjadi lagi yang dilakukan oleh pemimpin siapapun. Ada agenda nggak sih Pak buat pertemuan para aktivis? Barikade sama sedang Raya? merumuskan sebuah agenda yang tentu kritik kepada kepada Budiman, walaupun kita tetap menghormati itu adalah caranya, ya. Tapi mungkin kalau Barikade yang melakukannya, maka kita akan meminta Prabowo untuk legowo menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas tuduhan-tuduhan masa lalu. Oke, menarik sebetulnya analisisnya menurut saya. Itu objektif pandangannya. Kenapa? Karena kan gini, Budiman itu simbol perlawanan. Sementara Prabowo simbol kekuasaan pada saat Orde Baru pada saat itu, ya. Simbol perlawanan. Lalu kemudian sekarang disatukan atas dasar apapun itu, kepentingan pribadi atau bangsa. Semua orang punya argumen tentang itu. Budiman tentu punya argumen ini demi kepentingan bangsa dan negara, kan gitu, ya. Tetapi benak publik terus mencatat, dan aktivis 98 bukan hanya Budiman Sujatmiko. Mereka layak bersuara dan suaranya layak didengar. Pandangan-pandangan politik dan segala macamnya, kan gitu, ya. Keren, mestinya Budiman sebagai simbol perlawanan pada saat itu. Kenapa tidak nuntut Prabowo Subianto agar minta maaf bahwa nantinya Budiman akan bergabung ke koalisi mendukung Prabowo Subianto? Itu hak personal dia. Tetapi tuntut dulu agar Prabowo minta maaf. Gitu loh, minta maaf atas peristiwa kelam masa lalu. Pelanggaran HAM berat masa lalu. Tuntut dulu minta maaf. Setelah itu lalu dia gabung, gak jadi soal. Minimal dosanya sudah kemudian dihapuskan secara personal atau lebih luasnya persepsi publik. Tapi kan enggak. Dia hanya menerangkan bahwa Prabowo sudah berubah. Kan itu, ya, sudah berubah. 25 tahun yang lalu saya berhadap-hadapan dan sekarang saya bersalaman. Atas dasar apa bersalamannya? Bangsa dan negara. Tapi jangan melupakan dong dulu. Ada catatan merah, ada catatan hitam. Tuntut dulu minta maaf agar bersih. Meskipun tidak akan melupakan bangsa ini. Ya minimal dia ada kesadaran ketika melakukan kesalahan. Yang hebat dari manusia itu bukan orang yang bersih dari dosa, apalagi seorang prajurit mungkin ada ada perintah segala macam. Bagian daripada kepatuhan, ketundukan kepada pimpinan, kan gitu, ya. Seorang prajurit. Jadi yang hebat dari manusia itu bukan manusia yang bersih dari dosa dan kesalahan, karena nggak mungkin ada kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma masalahnya ketika orang melakukan kesalahan, dia sadar gak atas perilakunya yang salah. Yang hebat itu kan orang ketika melakukan kesalahan, dia sadar telah melakukan kesalahan, lalu dia tobat atas kesalahan itu. Menyadari dulu lalu tobat. Bahwa kemudian nanti mendapatkan ampunan atau tidak itu hal yang lain. Tapi sadari dulu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ucapkan dulu, maaf dulu. Nanti biar publik, saya yakin
Masyarakat Indonesia mayoritas orang yang punya iman. Kewajiban orang yang beriman ketika ada orang yang minta maaf, wajib memaafkan. Begitu. Sekali lagi, yang hebat dari manusia bukan manusia yang bersih dari salah dan dosa, tapi manusia yang ketika melakukan kesalahan, dia menyadari atas kesalahan itu, lalu dia minta ampun. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan tidak pernah melakukan salah. Beliau pernah melakukan salah. Cuma masalahnya ketika beliau melakukan salah, beliau menyadari kesalahan itu, ya. Lalu beliau tobat kepada Allah dan Allah langsung menerima tobatnya. Bedanya dengan kita, yang paling hebat dari manusia selain baginda Nabi, ketika kita melakukan kesalahan, kita sadari kesalahan itu. Lalu kita minta ampun kepada Allah. Nah, bedanya kita mah kadang diterima ampunannya, kadang tidak. Itu aja. Tapi ketika kita menyadari kesalahan dan minta ampun, itu udah nilai plus luar biasa. Dan itu kewajiban kita. Dan kewajiban itu belum dituntaskan oleh Prabowo Subianto. Begitu ya. Coba mudah-mudahan dapat dipahami. Saya mencoba untuk berada di pandangan yang sangat objektif dari persoalan ini ya. Ini stigma publik udah sangat kuat kepada dia. Masalahnya itu. Dan buktinya banyak gitu loh. Dan memang tim Mawar pada saat itu diputus bersalah. Dan pimpinannya Priyo. Bagaimana coba? Mau kita tidak mempersepsikan bahwa pelanggaran HAM berat itu ada keterlibatan dia? Pasti. Mudah-mudahan udah berubah. Cuma ketika dia berubah, akui dulu dong. Itu salah. Itu yang hebat. Maka saya yakin ketika dia berani mengucapkan itu, publik minimal akan terkikis ketakutannya, ya, akan terkikis kengeriannya di peristiwa masa lalu akan terulang lagi. Itu memperbaiki loh citra Prabowo Subianto. Dan kalau seperti itu, saya curiga Prabowo Subianto mimpin Indonesia 2024. Presiden. Tapi setelah beliau mengakui, biar catatannya kembali putih setelah dia punya catatan merah atau hitam di masa lalu. Hapus dulu catatan itu. Stabilo dulu tuh, biar menjadi putih. Akui dulu kesalahan itu. Oke? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jas merah, ya, itu pesan Bung Karno. Jangan pernah kita melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.